Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kasus pembunuhan yang pernah menggemparkan dunia guys. Kasus pembunuhan seorang reporter dengan cara ditembak di tempat umum guys. Sebelumnya kalian penasaran gak sih sama hiasan yang aku pakai ini? Kalau kalian tuh pengen samaan kayak aku, bisa banget kalian tuh kunjungi online shop aku guys. Oke, seperti apa kasus pembunuhannya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Pada tanggal 6 Juli 2021, terdapat seorang reporter kriminal bernama Peter Radov I ditembak pada saat dia keluar dari studio televisi pada malam hari, sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Peter kemudian dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang serius. Namun takdir berkata lain guys. Peter dinyatakan meninggal dunia setelah beberapa hari perawatan di rumah sakit. Kejadian ini sangat menggemparkan dunia guys. Karena latar belakang dari Peter sendiri. Oke, siapa sih sebenarnya Peter ini guys? Kenapa kematiannya mendapat sorotan dari masyarakat? Bahkan juga dari wali kota Amsterdam, Perdana Menteri Belanda, Presiden Dewan Eropa, dan juga Presiden Parlemen Eropa. Oke, kita masuk ke latar belakang dari Peter sendiri ya guys. Peter yang pada saat itu berusia 64 tahun. Berasal dari negara Belanda, merupakan reporter yang terkenal, memecahkan kasus-kasus dan menyelidiki bos mafia tanpa rasa takut dan pilih kasih. Jadi, bos mafia dalam bidang apapun dia tuh sikat semuanya, gak pandang bulu. Entah itu terlibat dalam kasus pembunuhan, penculikan, bahkan juga kasus pelecehan seksual, hingga berhasil membawa pelaku-pelakunya masuk ke penjara. Berarti kan jos tenan ya kan Pak Peter nih guys. Dari tindakannya tersebut, dia memperoleh pujian dan reputasi cemerlang dalam bidang jurnalisme investigatif. Seperti yang kita tahu ya guys, suatu hal tuh nggak mungkin semua orang tuh suka. Pasti ada orang yang nggak suka nih. Nah, Pak Peter sendiri beberapa kali mengalami ancaman pembunuhan. Namun dia tuh sudah berkomitmen berjalan pada jalan yang berbahaya ini. Pastinya dia tuh sudah tahu nih resikonya ya kan. Dia tidak gentar, bahkan tidak bergeming. Oke, kita akan membahas nih beberapa kasus besar yang berhasil dipecahkan oleh Peter. Peter memulai karirnya sejak tahun 1980-an dengan menyelidiki berbagai kasus besar yang mengguncang negara tersebut. Namanya mulai dikenal luas setelah meliput penculikan pengusaha bir terkenal, Freddie Heineken pada tahun 1983. Dari kasus tersebut, Peter menulis dua buku berjudul Kasus Heineken yang rilis pada tahun 1983 dan Penculikan Alfred Heineken yang rilis pada tahun 1987 dan menjadi buku terlaris di Belanda guys. Keberhasilannya membongkar kasus ini mengantarkannya menjadi public figure dan tokoh yang disegani di bidang jurnalisme investigatif. Ia juga melacak salah satu penculik Heineken, Franz Major, hingga ke Paraguay pada tahun 1994 dan berhasil membawanya kembali ke Belanda pada tahun 2002. Keberhasilan ini membuka jalan bagi Peter untuk terjun ke dunia televisi dan memimpin acara kriminalnya sendiri yang fokus pada kasus-kasus besar, terutama yang belum terpecahkan. Salah satu kasus yang paling melekat dalam karirnya adalah pembunuhan anak laki-laki bernama Nicky Verstappen pada tahun 1998. Peter menjadi juru bicara keluarga korban dan terus memperjuangkan keadilan hingga tahun 2018 ketika tersangka Josh Fresh akhirnya ditangkap dan diadili. Selain itu, pada tahun 2005 Peter melakukan liputan mendalam tentang hilangnya remaja asal Amerika bernama Natalie Holloway. Investigasi ini membawanya meraih penghargaan bergengsi International Emmy Award pada tahun 2008. Tak hanya dikenal karena liputan tajamnya, Peter juga sering membantu korban kriminal dan orang yang dihukum secara keliru. Jadi kayak korban salah tangkap gitu loh ya. Namun keberaniannya membawanya menjadi target ancaman dari dunia kriminal. Salah satu penculik Heineken, William Holder,
bahkan sempat dihukum karena mengancam Peter pada tahun 2013. Pada tahun 2019, Peter kembali menarik perhatian publik karena terlibat dalam kasus besar sebagai penasehat bagi Nabil B., seorang saksi negara yang bersaksi bahwa gembong narkoba paling dicari di Belanda, Ridwan Taghi. Kasus ini sangat beresiko, apalagi setelah pengacara Nabil B., Dirk Wiersum, ditembak mati di depan rumahnya di Amsterdam pada September 2019. Polisi sempat memperingatkan Peter bahwa dirinya termasuk dalam daftar incaran para penjahat. Namun dengan sikap tegasnya, dia tuh menolak hidup dalam ketakutan dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2021, ia tuh mengatakan seperti ini. "Saya tidak takut, ini bagian dari pekerjaan." Dari beberapa kasus yang sudah Peter pecahkan, pastinya nyawanya Peter tuh akan menjadi incaran para mafia tersebut kan guys. Tapi dengan keberaniannya, dia tidak ingin hidup dalam ketakutan dan mengakhiri keinginannya untuk mengungkap kasus-kasus besar di negara tersebut. Namun keberaniannya itu akhirnya berujung tragis. Pada tanggal 6 Juli 2021, sekitar pukul 19.30 waktu setempat, Peter ditembak 5 kali dari jarak dekat di Jalan Lange Leeuwardenstraat, Amsterdam, tak lama setelah meninggalkan studio TV, tempat ia menjadi bintang tamu di sana. Salah satu peluru mengenai kepalanya dan membuatnya kritis. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi 9 hari kemudian Peter dinyatakan meninggal dunia. Polisi menangkap 2 pria, seorang warga negara Belanda dan seorang warga Polandia, yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Kasus ini mengguncang Belanda dan memicu kecaman internasional. Banyak tokoh termasuk Perdana Menteri Mark Rutte menyebut penyerangan itu sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan juga demokrasi. Putra Peter sendiri mengatakan seperti ini. Mimpi buruk terburuk keluarganya menjadi kenyataan ketika Peter ditembak dan juga terluka parah. Pada proses pengadilan berikutnya, 3 pria tersebut dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara karena dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Jaksa meyakini bahwa Taghi adalah otak di balik serangan itu, meskipun pengadilan belum menemukan bukti kuat yang mengaitkan secara langsung. Hingga kini pembunuhan Peter dianggap sebagai simbol betapa berbahayanya pekerjaan jurnalis yang berani menentang kejahatan terorganisasi. Ia dikenang sebagai sosok pemberani yang mengabdikan hidupnya untuk menegakkan keadilan, membela korban, dan memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut. Oke, seperti itu aja kasus dari Peter ini guys. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasusnya Peter ini guys? Keberanian dalam menegakkan kebenaran. Peter menunjukkan bahwa perjuangan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Dia berani melawan arus dan menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh kebenaran yang ia ungkapkan. Dalam dunia yang seringkali dibungkam oleh kekuasaan dan ketakutan, keberanian Peter menjadi teladan nyata bahwa seorang individu dapat berdiri tegak meskipun ancaman mengintai di setiap langkah. Ia mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap memilih untuk maju meski rasa takut itu ada. Kejujuran adalah hal yang tidak ternilai. Dalam setiap tindakannya, Peter menjunjung tinggi kejujuran dan juga integritas dia. Dia tidak tergoda oleh uang, kekuasaan, atau kepentingan pribadinya. Ia bekerja secara profesional dan selalu berpegang pada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari sosoknya kita belajar bahwa kejujuran adalah fondasi utama yang menjaga seseorang tetap teguh di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini guys. Tanpa kejujuran, kebenaran akan mudah diputarbalikkan dan keadilan sulit ditegakkan. Pengorbanan demi keadilan. Kisah hidupnya Peter menjadi pengingat bahwa memperjuangkan keadilan seringkali membutuhkan pengorbanan yang besar. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi mengungkap kebenaran dan membela pihak yang lemah.
Pengorbanannya menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu datang tanpa harga. Terkadang seseorang harus kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya untuk menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Namun dari pengorbanan itu lahir harapan baru bagi banyak orang yang terus melawan ketidakadilan. Ketulusan akan dikenang selamanya. Peter bekerja bukan untuk ketenaran ataupun penghargaan, melainkan karena ketulusannya membantu korban yang tidak bisa bersuara. Ia memandang pekerjaannya sebagai misi kemanusiaan, bukan sebagai profesi. Ketulusannya membuat banyak orang menghormatinya. Bahkan setelah kepergiannya, ia membuktikan bahwa ketulusan memiliki kekuatan abadi, sesuatu yang akan terus hidup di hati mereka yang pernah ia bantu, dan inspirasinya akan selalu dikenang lintas generasi. Satu orang bisa membawa perubahan yang besar melalui kerja keras dan dedikasinya. Peter membuktikan bahwa satu orang yang memiliki tekad yang kuat dapat mengguncang sistem yang busuk dan membuka mata dunia terhadap realita yang sering disembunyikan. Tindakan dan keberaniannya memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi masyarakat Belanda, tapi juga bagi jurnalis dan pembela kebenaran di seluruh dunia. Ia menjadi bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah yang kecil, yang dilakukan dengan konsisten dan penuh keyakinan. Tidak takut menghadapi ancaman. Peter kerap menerima ancaman dari para pelaku kejahatan, namun ia tidak membiarkan rasa takut itu menguasainya. Baginya, ketakutan hanya akan memberi kemenangan pada pihak yang salah. Ia memilih untuk tetap melangkah, tetap bersuara, dan tetap berjuang demi kebenaran. Sikap ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus berbuat benar meski bahaya mengintai. Kebenaran tidak bisa dibungkam oleh kekerasan. Meskipun Peter tewas dengan cara yang tragis, semangat dan perjuangannya tidak ikut mati. Justru kematiannya menjadi simbol bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dimusnahkan oleh kekerasan. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, karena ia hidup di hati orang-orang yang masih mempercayainya. Kisah Peter membuktikan bahwa suara keadilan mungkin bisa dihentikan untuk sementara waktu, tetapi semangatnya akan terus bergema selamanya. Inspirasi bagi jurnalis dan masyarakat. Peter menjadi inspirasi bagi banyak jurnalis di seluruh dunia. Ia mengingatkan bahwa tugas jurnalis tidak hanya melamporkan peristiwa, tetapi juga menegakkan keadilan dan memberikan suara bagi mereka yang tertindas. Bagi masyarakat umum, kisah hidupnya menjadi pengingat bahwa kejujuran, kebenaran, dan ketulusan adalah nilai-nilai yang harus dijaga agar dunia tetap memiliki cahaya di tengah gelapnya kejahatan. Dari kisahnya Peter ini, kita tuh bisa menyimpulkan bahwa keberanian, kejujuran, dan juga ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran adalah nilai yang abadi. Meskipun perjuangan untuk menegakkan keadilan seringkali penuh resiko dan juga tantangan, semangat untuk tidak takut melawan kejahatan akan selalu menjadi teladan. Peter mengajarkan bahwa satu orang yang berani berdiri di sisi kebenaran dapat membawa perubahan besar dan meninggalkan warisan inspiratif bagi generasi berikutnya. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini guys. Apabila terdapat kesalahan informasi ataupun kekurangan dalam penjelasan yang aku sampaikan, bisa banget kalian tuh koreksi aku di kolom komentar guys, biar aku tuh bisa lebih belajar lagi mengenai kasus ini guys. Sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, dan terima kasih banget buat kalian yang menyempatkan waktunya untuk memberikan kritik maupun saran mengenai beberapa kesalahan aku. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi, dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh ada ide aku mau bahas kasus apa lagi, bisa banget kalian tuh langsung komen di kolom komentar. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye!